Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Oke, di video sebelumnya ada, membahas tentang Qualys. Nah, Qualys ini ternyata setelah, saya coba di yang sekarang, ternyata untuk yang date itu dia tidak bisa support, tetap masih kena scan, kecuali tipe data dari bird ini, yang bird ini kita jadiin string. Jadi kayak misalkan string gini, terus ini jadi string juga, ini baru bisa. Nih kita jalanin, dia akan dapat datanya. Tetapi ketika kita coalesce ini dipakai langsung convert ke time, ini tidak bisa. Dia akan kena tetap tipenya adalah string gitu ya, nggak bisa convert langsung. Maka jadi solusinya yaitu dengan nullable itu yang tadi. Nah, ini dan ini juga nullable yang string, terutama untuk yang string. Terus nullable time, terutama untuk yang time. Maka di sininya pun kita nggak perlu ada coalesce. Terus di sini juga only email saja. Kita jalankan, harusnya muncul. Oke, ini ngebahas sedikit kemarin yang di video sebelumnya, karena ada yang tidak bisa kita pakai Qualys, itu untuk yang tipe-tipe data atau yang di database-nya itu adalah null. Kalau kita lihat mungkin di sini nih ada null, terus ininya juga null. Nah, bagaimana sekarang untuk selanjutnya kita membuat function untuk hanya mengambil data dengan parameter, yang mana misalkan kita ingin ngambil data hanya satu customer saja. Nah, baik, kita akan coba buat namanya yaitu get detail by ID. Misalkan konteks, terus di sini ID-nya perlu dikirim, tipenya adalah integer. Lalu DB-nya juga jangan lupa SQL DB. Yang kita balikin ada customer, terus customer detailnya. Jangan lupa juga dikasih error. Oke. Di sini berarti kita akan ngambil misalkan, atau kita definisiin dulu merit karena kita boolean, pasti harus di convert dulu ke tipe data boolean. Nah, kita sekarang adalah ngambil DB dengan query rows. Query rows context. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita hanya mengambil query saja. Kita kirimin konteksnya. Gini aja deh. Konteksnya, terus kita buat query-nya nih. Select ID, name, email, balance, rating, birth, date, merit, and created that from customer where ID sama dengan tanda tanya. Ini berarti yang jadi parameternya nanti. Nah, parameternya dikirim di sini. Nah, ini adalah query rows ya. Yang mana nanti query rows itu dia pasti mengambil datanya satu. Berbeda ketika dia menggunakan query doang. Query konteks itu dia akan mengeluarkan banyak rows, banyak baris. Walaupun ya misalkan teman-teman pengen ngambil query by ID menggunakan query konteks juga bisa. Cuma nanti balikannya itu adalah rows. Banyak gitu. Dan nantinya perlu di-handle-nya pun berarti menggunakan rows konteks. Karena dia basicnya dia array. Berbeda ketika kita menggunakan query konteks. Kalau query konteks itu pasti hanya satu data yang akan muncul. Jadi case-nya itu datanya akan muncul satu atau sama sekali tidak ada datanya. Kita di sini itu kalau query rows konteks dia bisa langsung scan. Nah, scan-nya itu berarti bisa
misal langsung kita bikin customer ID, terus customer name, terus customer email, terus customer balance, dan customer rating, customer birth date, customer merit dulu, lalu terakhir adalah customer created at. Nah, jadi di sini dia akan mengeluarkan data langsung di construct ke dalam struct customer yang ada di sini. Nah, kita perlu handle juga nih if. Nah, biar behaviornya sama seperti yang customer detail yang sebelumnya. Jadi ketika kita dapat error no rows, kita expect berarti returnnya tidak kosong tapi tidak return error. Jadi selain error itu berarti kita anggap itu error. Return error. Nah, sisanya berarti si customer yang untuk merit ini perlu dimasukin nih ke struct-nya. Berarti merit. Nah, lo return deh. Returnnya customer dan errornya nil. Ya, cukup simpel untuk query rows dan query details. Jadi paham ya, perbedaan dari query rows dan query context itu ada ada perbedaannya. Yang pertama, query rows itu hanya satu nih return value-nya, return dari database-nya itu akan mengeluarkan satu data. Sedangkan query context itu akan mengeluarkan beberapa data, walaupun mungkin dibalikannya itu hanya satu data, tapi dia itu bentuknya array. Jadi dia harus perlu ada mekanisme looping. Sedangkan kalau ini dia langsung convert aja langsung ke struct yang udah ada. Which is itu hanya satu data yang muncul gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin unit testnya. Harusnya sama seperti mekanisme yang ada di data customer detail. Gimana ya? Nah, customer detail. Tapi kita akan coba copy terlebih dahulu si mockingnya. Ini harusnya sama. Berbedanya itu hanya di query. Kita tambahkan query. Where-nya. Where ID sama dengan tanya. Oke, terus jangan lupa di sini juga perlu mocking argumen. Terus kita kirimkan juga suksesnya. Nah, suksesnya ini kita masukkan ke sini. Karena return value-nya itu adalah satu data, berarti kita nggak usah balikin yang langsung banyak data. Nah, kita hapus yang bagian ini. Udah. Ini once consumer ya. Oke, ini balikinnya juga harus satu. Terus kita tambahkan juga will argument with argument RGS-nya ID. Titik. Nah, ini berarti success get data by ID. Terus yang selanjutnya ini adalah no rows. No rows itu expect kan karena kita di sini di handle-nya adalah nggak error, berarti kita juga expect-nya nggak error. Selanjutnya failed ketika data query rows context. Ini query rows context sama no data.
Ini pada saat scan data. Nah, kita coba jalanin. Oh, di sini ya belum. Kita bikin ttmock argumen. Terus kita jalanin. Nah, terlihat query-nya ternyata ada yang berbeda. Oh, kita lihat ada yang kosong. Nah, ada yang beda nih. Query yang di-expect. Kita tambahkan lagi. Masih. Kalau memang masih, kita coba compare. Compare-nya itu dengan cara kita expect. Nah, biasanya di sini itu kita perlu sedetail mungkin query-nya benar gitu. Nah, apa yang beda? Nah, customer yang di-expect-nya yang salah, customer. Kita lagi retest dan aman. Kita coba jalanin keseluruhan. Oke, aman. Ini ada apa yang belum? Oh, karena yang main yang nggak keambil, connection juga kita nggak buat unit testnya. Nah, yang ini sudah kita cover semuanya. Kalau mau ngetes bisa juga dengan cara result misalkan error get detail by ID tx, terus ID-nya misalkan yang kedua, terus DB-nya yang dikirim. If error, kita panic, terus datanya langsung keluarkan. Oke, kalau mau memastikan, kita close dulu yang ini. Kita buat unit testnya sudah selesai. Untuk mengambil datanya saat kita jalankan, apakah sudah ada? Ya, nih resultnya udah ada. Ternyata di nomor 2 itu nggak ada nih. ID nomor 2. Apakah benar? Nah, kita cek aja di sini. Ya, benar. Data nomor 2 itu nggak ada, kosong. Kalau mau berarti kita nomor 3. Jalanin. Nah, udah muncul, dapat datanya. Yaitu data Ihsan Arif, ihsanarif@gmail.com dan true 100.005 dan yang lainnya. Oke, untuk yang connect detail query rows itu udah kita coba pahami dan kita udah coba pelajari bersama-sama. Jadi bagi teman-teman yang nggak masih bingung, boleh tanya, boleh komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga baca-baca juga di santekno.com, semua tutorial sudah ada, jadi tinggal teman-teman baca saja di bagian sini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.